Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di video kali ini, saya bersama beberapa narasumber dari lingkungan Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Barat akan menjawab Frequently Asked Questions atau EFQ mengenai SKMPP di lingkungan satuan kerja kami. Yuk kita simak videonya. Pada kesempatan kali ini saya bersama Pak Subur akan membahas mengenai FAQ atau Frequently Asked Questions seputar SKMPP yang dialami oleh kanta-kanta di lingkungan BPN Provinsi Papua Barat. Sebelumnya boleh dijelaskan sedikit Pak seputar SKMPP, seperti apa itu SKMPP dan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap satker maupun kementerian dengan adanya aplikasi SKMPP tersebut. Baik, terima kasih. Menurut kami, itu sebenarnya merupakan sistem pengendalian internal di Kementerian ATR BPN yang tentu saja dibangun dan dikembangkan sebagai instrumen untuk memantau, mengevaluasi, dan melaporkan tentu saja dalam rangka pengendalian pelaksanaan program pertanahan, agraria, dan tata ruang di dalam sistem informasi Kementerian ATR BPN. Tentu saja semua ini agar berjalan sesuai dengan planning atau perencanaan yang baik sehingga baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Tentu saja tujuan daripada SKMPP itu sendiri yaitu dapat mewujudkan pengendalian, penyediaan data, laporan, pelaksanaan program dalam setiap bagian daripada ATR BPN termasuk satker dan unitnya yang terintegrasi tentunya melalui aplikasi SKMPP, dan karena sudah berbasis web tentu saja ini bisa juga digunakan dalam rangka penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP di setiap entitas pelaporan kinerja di lingkungan kantor pertanahan maupun secara keseluruhan di Kementerian ATR BPN. Bagaimana cara mengisi realisasi fisik yang benar sehingga tidak ada terjadi penolakan atau invalidasi dari Kanwil, seperti itu Pak. Tentunya kalau kita bicara itu kita lihat dulu ya peran operator itu apa di tingkat pertanahan tentunya. Kalau di kantor pertanahan tentu saja operator itu punya tugas atau peran, tentu saja data-data dari bagian-bagian atau seksi-seksi yang ada di satuan kerja atau di kantor pertanahan itu diserahkan kepada operator. Kemudian tentu saja operator itu bertugas melakukan pengisian data, terus kemudian melakukan pemantauan, dan seperti disampaikan tadi, kalau tingkat pusat bisa melakukan validasi, juga di sini bisa melakukan pemeliharaan data. Nah, tentu saja bagaimana supaya jangan ditolak atau tidak valid sebuah data yang dibuat oleh operator SKMPP tanpa, tentu saja pertama bahwa data-data itu yang dibuat harus didukung oleh eviden atau data dukung yang nilai realisasi fisik maupun anggarannya terhadap suatu target itu benar. Nah, ketika eviden yang diajukan atau dimasukkan dalam SKMPP itu tidak valid, tentu saja akan ditolak oleh SKMPP pusat, karena apa yang kita masukkan tentu saja sudah ada data-data sebelumnya di bagian perencanaan, di bagian anggaran yang tersedia. Sehingga kalau data itu tidak valid, tentu saja akan ditolak. Nah, bagaimana kita melakukan pengisian yang tepat? Tentu saja realisasi fisik itu harus sesuai dengan timeline-nya, kemudian tahap pelaksanaannya, kemudian realisasi keuangan di kantor pertanahan Kabupaten Sorong itu sendiri yang menjadi rank-ranknya, sehingga akan terpenuhi kesesuaian ya, antara target dan capaian. Mungkin itu yang perlu jadi perhatian operator, baik di setiap satker di kantor pertanahan, juga tentu saja operator di provinsi. Ya, berarti silakan Mbak. Sebagai operator kita harus tetap memperhatikan merujuk ke DIPA satker masing-masing ya Pak. Karena itu menjadi tentu saja itu menjadi frame-nya, menjadi pagarnya, dan kita bekerja di dalamnya. Kalau kita punya DIPA
contoh dalam keuangan adalah 100, tidak mungkin kita punya realisasi 102, karena berarti itu sudah di luar dari frame-nya contoh singkatnya seperti itu. Dan itu yang menjadi perhatian dari setiap operator ketika melakukan input data di SKM. Tentu saja sudah ada petunjuk pelaksanaannya. Nah, mungkin memang yang saya pahami di lingkungan Satker Papua Barat, tentu saja operator SKMPP ini kan berganti dengan adanya mutasi, promosi pegawai di lingkungan Satker, kemudian adanya perpindahan itu, akhirnya ada operator-operator yang baru. Nah, satuan daripada setiap kegiatan itu kan sudah jelas. Nah, ketika satuan itu berbeda, tentu saja terjadi penolakan. Nah, mungkin untuk kedepannya perlu dilakukan kalau mungkin kita bilang pelatihan, mungkin harus itu adalah kewenangan dari pusat, mungkin kita semacam diskusi di antara sesama operator dan teman-teman yang sudah lebih dahulu berkecimpung atau menangani SKMPP terdahulu, dengan tentu saja panduannya semua kembali ke juknis pelaksanaannya, sehingga kita bisa membahas dengan teman-teman semua, teman-teman operator di kantor pertanahan, sehingga sebenarnya pemahaman dengan yang kita lakukan itu semuanya kembali ke juknis SKMPP, dan setahu saya juknis SKMPP 2021 pun sudah ada, mungkin itu yang menjadi acuan. Mungkin saran saya seperti itu. Berarti dengan menggunakan juknis sudah cukup atau belum? Juknis itu kan dibuat untuk memudahkan pelaksanaan. Nah, bisa saja dalam juknis itu ada hal-hal yang masih bisa dirasa kalau dalam tanda kutip abu-abu, atau bisa memberikan peluang melakukan opsi A atau opsi B. Nah, mungkin itulah pentingnya diskusi di antara sesama operator SKMPP di tingkat provinsi dan kantor pertanahan di bawahnya, supaya yang abu-abu itu kita anggap sesuai, sehingga secara sistem akan terbaca. Tetapi abu-abu itu tidak boleh kita memilih yang di luar sistem. Kalau sistem mengatakan sistem tidak bisa membaca tidak abu-abu, ya tidak abu-abu. Tapi kalau ternyata sistem masih memberikan peluang A atau B, itu yang mungkin kita sepakati seluruh operator di Sorong Raya, bahwa yang kita sepakati adalah kita memilih A. Karena biasanya seperti itu, ketika kita memilih A dan kita memilih B, sebenarnya secara sistem dua-duanya terbaca. Cuma mungkin mana yang lebih kembali ke efektif dan efisien, kemudian mana yang sesuai dengan sasaran atau tujuan yang diingin dicapai dari SKMPP kan. Karena SKMPP itu sendiri sebenarnya kan bagaimana kita bekerja di kantor pertanahan ini, output atau hasil kita itu kan harus sesuai dengan visi misi kita, sesuai dengan tujuan adanya organisasi kita. Nah, hasil itu bisa baik dan apa? Tentu saja bukan hanya baik, hasil itu juga harus tepat. Maksud saya baik dan tepat itu harus efektif dan efisien. Efektif dan efisien itu tentu saja ketika kita memanfaatkan segala sumber daya yang ada. Nah, bagaimana supaya efektif dan efisien? Nah, kita mulai dengan perencanaan. Nah, perencanaan itu sendiri atau planning itu sendiri kan berisi dengan tata cara, proses, dan memanfaatkan sumber daya. Itu bisa diperoleh ketika setiap kantor pertanahan melalui SKMPP tentu menyampaikan data-datanya. Nah, karena data-data itu dengan tujuan yang akan dicapai, kemudian dievaluasi, itulah yang akan kemudian menjadi sumber atau input membuat perencanaan, sehingga perencanaan yang dibuat itu kemudian dilakukan dengan pelaksanaan, harapannya menjadi hasil atau output ataupun outcome yang baik dan tepat tadi, efektif dan efisien dengan sumber daya yang ada. Tentu saja ada bagian-bagian yang harus kita perhatikan dalam mitigasi risiko, dalam melihat SKMPP itu sendiri. Karena SKMPP ini kan selain untuk perencanaan jangka panjang, juga bisa sebenarnya untuk digunakan untuk melakukan evaluasi dan melakukan tindakan di masing-masing satker dengan melihat capaian sampai per minggu, per bulan, ini sampai sejauh apa, kemudian sudah bisa membuat rencana, berarti minggu ke depan kita harus melakukan apa, sehingga kita bisa mencapai hasil tadi yang baik dan tepat, artinya efektif dan efisien. Dan tentu saja dengan pemanfaatan SKMPP yang baik, selain kita bisa mengelola dengan baik, tentu saja kita juga bisa melakukan selain pemantauan, evaluasi, dan tentu saja ada pemutahiran datanya di situ. Kita juga bisa menggunakan data-data itu dengan pihak-pihak lain yang berkepentingan, tentu saja dengan batasan-batasan tertentu. Ketika bahan-bahan dari SKMPP, kemajuan-kemajuan atau capaian-capaian yang kita capai,
bisa kita gunakan dengan instansi lain. Ada hal yang penting yang harus ditekankan dari tingkat pusat maupun provinsi, bahwa SKMPP itu bukan menjadi tugas operator saja. Setiap pimpinan Satker itu penting dan fokus dan harus punya perhatian terhadap SKMPP. Karena kalau tidak punya perhatian, operator sendiri biasanya di tingkat kantor pertanahan maupun di tingkat provinsi adalah stuck. Nah, ketika dia berhubungan dengan manusiawi, karena ketika dia berhubungan dengan atasan yang orang-orang yang kebetulan secara pangkat lebih tinggi daripada dia, secara posisi lebih tinggi daripada dia, biasanya ada sedikit kesulitan. Nah, tetapi dengan fokus dari pimpinan, bukan mengambil alih, tetapi ikut memantau dan ikut menggerakkan bagian-bagian seksi-seksi di kantor pertanahan agar mensupport operator, itu mungkin juga hasilnya akan baik. Tetapi kalau kembali ke grup tadi, saya pikir itu penting. Karena kita kembali ke aturan dan juknis, mungkin masih ada yang bisa menjadi perdebatan. Nah, itu diselesaikan di grup itu. Mana yang kita pilih, jika memang disesuaikan. Tetapi ketika perdebatan itu ternyata belum ada jawaban, maka itulah yang perlu dikonsultasikan ke kementerian. Bahwa ternyata dari aturan dan juknis serta aplikasi yang ada, masih ada hal-hal yang masih mudah ditafsirkan berbeda. Nah, bagian manakah yang kita pilih? Itu mungkin saran saya, tapi penting dibuat grup bersama seluruh operator se-Papua Barat. Kalau saya sih, aplikasi SKMPP ini kan untuk tahun-tahun ini sudah dibuat lebih friendly, lebih mudah gitu ya, lebih menyenangkan. Memang itu menjadi tugas pusat sih untuk membuat aplikasi itu menjadi lebih friendly lagi, lebih mudah lagi, dan mungkin perlu dibuat dalam setiap bulannya itu ada evaluasi oleh admin tersebut, dan mungkin evaluasi itu perlu melibatkan pimpinan tingkat Kanwil utamanya, karena akan menjadi perhatian begitu, pimpinan tingkat Kanwil dengan laporan bagaimana operator setiap kantor pertanahan menginput. Karena di situ akan kelihatan juga capaian masing-masing kantor, akan kelihatan juga sebenarnya pelaporan yang sudah atau capaian yang sudah dicapai masing-masing kantor. Nah, evaluasi bulanan itu memang perlu dikuatkan dengan kebijakan pimpinan, dalam hal ini mungkin persetujuan kepala bagian tata usaha, bahwa dalam setiap 1 bulan sekali, di minggu pertama misalnya, di hari apa, dilakukan meeting Zoom dengan teman-teman seluruh operator. Nah, di saat mana ternyata ada 1 atau 2 kendala di kantor pertanahan, nah itulah tugas pimpinan di Kanwil untuk mengkomunikasikan dengan pimpinan di daerah, kepala-kepala satuan satker, kepala-kepala kantor, kepala-kepala seksi, bahwa mereka ternyata dari SKMPP masih kurang. Nah, dengan adanya seperti itu, harapannya mempermudah teman-teman operator tadi, baik di Kanwil maupun di Kanta, dalam memaksimalkan aplikasi SKMPP. Itu menurut saya. Selamat siang. Siang, Pak. Salam sehat selalu ya. Ya, terima kasih Pak. Saya mau tanya, Bapak sebagai koordinator, adakah hambatan, kendala, atau masalah pada aplikasi SKMPP selama Bapak menjabat jadi sebagai koordinator di Kanwil? Oke, baik. Sebenarnya terkait dengan pengelolaan SKMPP, hambatan yang paling utama untuk terjadinya atau terinputnya seluruh hasil kegiatan di aplikasi SKMPP tentunya adalah proses penginputannya. Jadi tidak semua satker di dalam Provinsi Papua Barat itu rajin menginput. Ada beberapa satker yang bahkan di situ mereka tidak bersedia atau tidak mau menginput. Nah, jadi otomatis itu menjadi hambatan kami dalam merealisasikan laporan kami ke dalam aplikasi SKMPP. Kemudian kendala pertama yaitu beberapa satker
Contohnya di Tambrau, kemudian di Wondama itu ada kendala jaringan internet. Jadi jaringan internet mereka itu tidak memadai untuk mengakses aplikasi SKMPP. Jadi itu benar-benar sangat membatasi atau menghalangi kami dalam hal pelaporan hasil kegiatan kami dalam aplikasi SKMPP. Kemudian yang ketiga terkait dengan masalahnya, banyak beberapa permasalahan di aplikasi SKMPP itu tidak terkoordinasinya antara bidang teknis dengan bidang TU. Khususnya dalam hal ini beberapa kantor pertanahan tidak sinkron antara pelaporan mereka di laporan yang lainnya dengan laporan yang di SKMPP. Hal ini menjadi masalah buat pelaporan yang dalam standar yang sama. Gitu sih, Mbak. Kira-kira latar belakangi masalah atau hambatan tersebut apa ya, Pak? Latar belakang masalah itu pertama gini, kalau misalkan di dalam pelaporan SKMPP tidak sinkron dengan laporan-laporan yang lainnya, maka hal ini bisa menjadi kendala ke dalam persamaan persepsi pelaporan kepada kementerian. Nah, sekarang ini di dalam SKMPP kan hanya mengcover atau menginput fisiknya saja, tetapi anggarannya kan sudah diinput oleh pusat. Nah, hal ini benar-benar membuat suatu masalah yang nanti menyebabkan pelaporan di kantor wilayah BPN Papua Barat, kemudian nanti di kementerian tidak seragam gitu. Terus kemudian ada nggak solusi untuk yang bisa kita terapkan untuk mengatasi hambatan, kendala atau masalah tersebut? Oke, terkait solusi, sebenarnya bukan solusi, ini masih dalam hal upaya untuk merealisasikan laporan-laporan fisik ke dalam aplikasi SKMPP. Jadi upaya yang kita tempuh itu pertama, yaitu memberdayakan beberapa operator itu dari tenaga PNPN. Jadi kita menunjuk operator aplikasi SKMPP ini dari anggota PPNPN yang membantu TU di beberapa kantor, termasuk juga Kanwil. Juga kita bekerja sama dengan bidang-bidang dalam kaitannya dengan pengumpulan berita acara untuk SKMPP, dan itu merupakan evidence SKMPP yang harus kita upload. Nah, yang kedua itu kita selalu berupaya agar selesainya kegiatan itu dari bidang-bidang, terutama di Kanwil, harus sudah melaporkan kegiatan atau berita acara serah terima kegiatannya yang fisik kepada operator SKMPP kami, sehingga jangka waktu pelaporan dengan selesainya kegiatan itu bisa tidak terlalu jauh gap-nya. Ya, terima kasih Pak. Kemudian bagaimana caranya mengintegrasikan pelaporan SKMPP tersebut sehingga menghasilkan output yang diharapkan? Oke, kalau ditanya bagaimana, itu sebenarnya kalau misalkan kita tertib administrasi dalam hal ini, ya seperti yang saya katakan tadi, selesainya kegiatan itu kita tindak lanjuti dengan pembuatan atau penyerahan berita acara serah terima dari teknis kepada operator SKMPP. Nah, hal ini untuk dapat kita tindak lanjuti dengan penginputan berita acara tersebut ke dalam aplikasi SKMPP gitu. Jadi memang kita membutuhkan koordinasi untuk terciptanya pelaporan SKMPP yang nantinya lengkap dan baik. Jadi secara administrasi itu lengkap, kemudian secara kualitasnya juga baik gitu.
ada tidak batasan dalam mengumpulkan berita acara, seperti batas waktunya, seperti itu Pak? Gimana Mbak? Coba diulangi. Misalnya kita kan harus mengumpulkan berita acara yang sesudah kegiatan itu berjalan untuk menunjang pelaporan SKMPP. Nah itu apakah pengumpulan berita acara dari masing-masing bidang terkait kegiatan tersebut maksudnya secara administrasi sudah baik atau belum Pak? Oke. Kalau untuk pengumpulan berita acara sebenarnya untuk time schedule-nya itu mereka masih harus ditagih sih sebenarnya. Jadi kita harus secara periodik menagih laporan atau pembuatan berita acara tersebut kepada bidang-bidang untuk kita tindak lanjuti kemudian penginputannya. Nah, cuma untuk format berita acara kita sudah memberikan template-nya di awal. Jadi berdasarkan nota dinas Kanwil, kita sebarkan atau kita distribusikan ke bidang-bidang format standarnya. Jadi mereka nanti untuk pengisian berita acaranya tinggal mengikuti format yang sudah ada begitu. Oh, berarti untuk format sudah ada, tapi nggak ada batasan waktunya ya Pak? Ya, jadi cuma time schedule-nya kita harus secara periodik menagih dari bidang-bidang teknis yang memang sudah menyelesaikan kegiatannya pada aras komponen terutama. Itu sudah efektif belum Pak kalau dengan cara seperti itu? Sejauh ini yang kita rasa sih sudah efektif. Namun ya kalau untuk lebih efektifnya ini kan juga perlu koordinasi atau perlu kesadaran lah minimal dari bidang-bidang atau unit-unit teknis terkait dengan pembuatan pelaporan ini tidak hanya dari sebagian perencanaan dan pelaporan saja yang bekerja, namun harus melibatkan mereka sebagai pelaksana teknis kegiatan tersebut. Jadi kita harus benar-benar harus make sure bahwa dalam hal ini kegiatan atau jumlah fisik yang mereka selesaikan itu sudah sesuai dengan realitanya. Nah, terutama di tingkat kantah, sebenarnya di tingkat kantah itu kita terdapat beberapa kendalanya itu terkait dengan SDM, sumber daya manusianya, yaitu tadi bahwa sumber daya manusia di Kanta itu memang lebih terbatas daripada di Kanwil. Jadi memang di Kanta itu untuk kesadaran dalam penginputan atau administrasinya ini agak lebih susah dibandingkan dengan Kanwil karena memang di Kanta itu volume kerjanya banyak dengan jumlah SDM yang sedikit gitu. Secara khusus ya, untuk aplikasi SKMPP, semacam grup atau semacam FGD itu, FGD pernah ada dalam bentuk full board, cuma memang tahun ini tidak ada alokasi full board di DIPA, Kanwil, BPN Provinsi Papua Barat. Nah, namun beberapa waktu lalu itu kita selalu agendakan setiap tahun pasti ada untuk full board peningkatan kemampuan operator SKMPP di lingkup BPN Provinsi Papua Barat. Hanya tahun ini aja yang nggak ada full board-nya. Oh, jadi agak kesusahan juga ya karena pandemi ini. Jadi kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kompetensinya jadi terhambat ya. Iya, jadi kan kalau untuk tahun 2021 itu seperti yang kita tahu Mbak, anggaran untuk full board itu dibatasi. Khususnya pesertanya harus dari instansi luar. Jadi tidak hanya pesertanya dari lingkungan BPN saja gitu. Untuk pelaksana atau terlaksananya suatu full board. Syaratnya itu. Makanya kalau memang kita mau mengadakan full board lagi, harus benar-benar dikonsep karena terlaksananya full board ini tidak bisa hanya pesertanya dari dalam
BPN. Kita juga harus memikirkan konten-konten apa saja yang nantinya akan kita share kepada mungkin dinas atau kementerian lain di luar BPN, sehingga mereka juga bisa menjadi aktif atau ikut serta dalam full board SKMPP nanti. Terima kasih. Dibantu ya nanti ya. Apa Pak? Apa Mas? Untuk menjadi garda terdepan SKMPP di dalam Kanwil BPN Provinsi Papua Barat. Oke, siap Mas. Oke. Selamat. Semangat ya Mbak. Terima kasih. Ya. Selanjutnya, bagaimana cara membuat berita acara untuk realisasi yang kegiatannya terdiri dari beberapa komponen? Berita acara tersebut dapat dibuat terpisah per komponen atau bisa dijadikan satu dengan ketentuan harus dirincikan komponen-komponen apa saja di RO tersebut dan realisasinya juga harus dirincikan per komponen. Berikutnya, mari kita simak cara mengisi realisasi fisik pada aplikasi SKMPP. Contoh yang diambil adalah menggunakan berita acara untuk gaji dan tunjangan sebagai berikut. Di sini saya ambil contoh berita acara gaji dan tunjangan pada bulan Maret untuk Satuan Kerja Kanwil BPN Provinsi Papua Barat. Angka yang saya highlight yaitu jumlah gaji dan tunjangan yang terrealisasi pada bulan Maret yang didapat dari laporan realisasi. Setelah masuk pada sistem SKMPP masing-masing satker, selanjutnya masuk ke menu realisasi fisik, lalu klik tambah. Lalu isi kolom program, kegiatan, KRO, komponen, bulan sesuai dengan berita acara. Kemudian pada kolom realisasi harus diisi sesuai dengan realisasi yang sudah berjalan sampai dengan bulan yang tertera pada berita acara atau evidence-nya, dan tidak boleh melebihi dari target fisik yang ada, yaitu pada case ini adalah 1. Untuk gaji dan tunjangan dibayarkan setiap bulan, sehingga berita acara untuk komponen gaji dan tunjangan setiap bulan berjumlah 1 dan per tahun berjumlah 12. Oleh karena itu, pada kolom realisasi fisik dapat kita isi dengan 1/12 atau 0,08 untuk realisasi setiap bulannya. Sehingga pada akhir tahun di bulan Desember, realisasi fisik untuk gaji dan tunjangan akan berjumlah 1 sesuai dengan target yang ditentukan. Perlu diingat bahwa realisasi fisik di SKMPP harus disesuaikan dengan berita acara SKMPP sesuai format, kecuali untuk yang memiliki target fisik 1. Maka di dalam pelaporannya harus diatur sedemikian rupa sehingga akumulasinya di bulan Desember tidak lebih dari 1, seperti pada contoh yang dijelaskan sebelumnya. Sekian video singkat ini saya buat sebagai bentuk aktualisasi Latsar CPNS saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton.